Oke, salam sehat buat anak-anak Bapak. Salam bahagia. Kita masuk dengan topik letak wilayah Indonesia. Letak wilayah Indonesia terbagi atas dua, yaitu letak astronomis dan letak geografis, yang ada sebenarnya tiga, yaitu letak geologis. Nanti di topik selanjutnya. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Ada dua kata kunci dalam letak astronomis, lintang dan bujur, di mana berdasarkan lintangnya berada pada 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan, dan berdasarkan bujurnya yaitu 95 derajat bujur timur media dan 141 derajat bujur timur. Itulah yang disebut letak astronomis Indonesia. Yang kedua, letak geografis, yaitu letak suatu wilayah berdasarkan kenyataannya di permukaan bumi atau letak yang sebenarnya. Kalau disebut astronomis itu berupa garis layar. Ini kenyataan yang sebenarnya bahwa Indonesia diapit dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan diapit dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, apa pengaruh daripada letak astronomis yang demikian terhadap Indonesia? Maka berdasarkan letak astronomis lintang, dibagi dua tadi, berdasarkan astronomis lintang, maka Indonesia berada di posisi khatulistiwa atau disebut dengan iklim tropis. Kenapa tropis? Karena letak 6 derajat itu di utara masih di bawah 23,5 derajat, dan 11 derajat juga masih di bawah 23,5 derajat lintang selatan. Artinya kriteria iklim tropis itu apabila berada di antara 0 sampai 23,5 derajat di lintang utara, 0 sampai 23,5 derajat di lintang selatan, maka digolongkan iklim tropis. Maka Indonesia disebut iklim tropis karena masih di bawah 23,5 derajat baik lintang utara maupun lintang selatan. Nah, berikut apa pengaruh astronomis bujur terhadap Indonesia? Maka Indonesia dibagi 3 daerah waktu, di mana posisi bujurnya 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Nah, jika bujurnya sama maka dia dikurangkan. Berarti 141 dikurang 95 sama dengan 46 dengan ketentuan 1 derajat sama dengan 4 menit sama dengan 111 km. Di mana kalau dia 1 derajat 4 menit, berarti kalau 15 derajat sama dengan 1 jam, asumsinya seperti itu. Maka 46 dibagi 15 sama dengan 3. Jadi 15 itu sama dengan 1 jam. Maka Indonesia dibagi 3 daerah waktu, di mana yang 3 tersebut ini Indonesia Barat, waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia bagian tengah, waktu Indonesia bagian timur. Itulah yang mendasari Indonesia dibagi 3 daerah waktu. Artinya ini memiliki waktu yang sama Indonesia Barat, ini memiliki waktu yang sama Indonesia Tengah, ini memiliki waktu Indonesia sama Indonesia Timur. Nah, selanjutnya kedua itu letak geografis. Tadi kita sudah bahas letak astronomisnya. Kedua, letak geografis. Apa pengaruh letak geografis yang demikian terhadap Indonesia? Yaitu tadi diapit dua benua Asia dan Australia, dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Maka inilah yang disebut posisi silang Indonesia. Posisi silang inilah yang mempengaruhi terhadap ekonomi, perdagangan, ekonomi dan budaya di Indonesia akibat letaknya yang strategis. Oke, kita lihat pengaruh letak geografis terhadap musim. Secara umum bahwa musim di Indonesia itu terbagi dua, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Yang menjadi pemahaman kita bagaimana proses peralihan antara musim hujan dan musim kemarau di Indonesia. Nah, kita lihat pada papan berikut atau papan jamrut yang sudah Bapak siapkan ya. Ini pada tanggal 21 bulan 6 jarak terjauh matahari di Indonesia itu berada di utara, yaitu pada tanggal 21 bulan 6. Artinya bagian bumi bagian utara Indonesia lebih dominan mendapat panas atau lebih banyak mendapat panas, sehingga bagian bumi utara Indonesia itu temperatur suhu udaranya tinggi, sedangkan bagian selatan sebaliknya temperatur suhu udara rendah. Ingat, temperatur suhu udara berbanding terbalik dengan tekanan udara. Kalau suhunya tinggi berarti tekanannya rendah. Berarti ini
temperatur suhu udara tinggi, tekanan udaranya rendah. Maka sesuai dengan hukum Bose-Ballot mengatakan angin bergerak dari tekanan tinggi menuju tekanan rendah. Karena di utara dia memiliki temperatur suhu udara yang tinggi, sedangkan di selatan memiliki tekanan udara yang tinggi. Maka angin bergerak dari tekanan yang tinggi menuju tekanan yang rendah. Atau biar lebih paham, kalau ini panas, ini dingin, maka angin bergerak dari yang dingin menuju panas, gitu ya. Atau dengan kata lain, angin bergerak dari tekanan udara yang tinggi menuju tekanan udara yang rendah. Ini dia. Oke. Nah, untuk lebih pahamnya kita lihat pada bagian ini. Udah, nih lihat. Ketika posisi tadi matahari di utara, maka angin bergerak dari selatan menuju utara. Angin yang bergerak dari selatan ini melalui Samudra Hindia dan melewati daratan Australia. Ketika dia melewati daratan Australia, hujannya sudah turun di Australia. Anginnya terus berlangsung sampai wilayah Indonesia atau daratan Indonesia, sehingga Indonesia itu mendapat musim kemarau. Ya, sehingga mendapat musim kemarau. Saat kapan itu berlangsung? Yaitu pada bulan April, ini April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, sampai pada bulan Oktober. Itu dia. Karena posisinya matahari di utara, ya. Berlangsung pada bulan April sampai dengan Oktober, dinamakan angin muson timur, yaitu angin yang bergerak dari Australia menuju Asia, mengakibatkan Indonesia mendapat kemarau. Ya. Nah, untuk sebaliknya dan sebaliknya, kita lihat juga papan jamrut tadi. Nah, ketika matahari di selatan, sebaliknya, ketika matahari atau jarak terjauh Indonesia terhadap matahari itu berada di tanggal 22 Desember, atau posisi bumi terhadap matahari itu di tanggal 22 Desember itu berada di posisi selatan. Maka bagian selatan ini temperatur suhu udaranya tinggi, tekanannya rendah, maka angin bergerak dari tekanan yang tinggi menuju tekanan rendah, atau dengan simpelnya angin bergerak dari yang dingin menuju yang panas. Ini dia, menuju yang panas. Itu bergerak dari utara menuju selatan, dari utara menuju selatan. Coba kita lihat pada bagian ini juga, nih gambar di sampingnya, yaitu angin bergerak dari Samudra Pasifik atau dari Asia melewati lautan Pasifik ini, terus berlangsung ke Indonesia. Maka Indonesia mendapat hujan karena angin yang melewati Samudra Pasifik ini membawa uap air, sehingga ketika melewati daratan Indonesia maka terjadi hujan. Ya, inilah yang disebut dengan angin muson barat, angin yang bergerak dari benua Asia menuju benua Australia. Kapan itu berlangsung? Yaitu kebalikan daripada musim kemarau tadi, yaitu dari bulan Oktober sampai dengan April, mengakibatkan Indonesia musim hujan. Jelas pengaruh geografis ini mengakibatkan Indonesia mendapat dua musim. Nah, kita lanjut. Ini sebagai dasar daripada gerak semua harian matahari terhadap perubahan musim di Indonesia tadi. Ini mengakibatkan Indonesia mendapat musim hujan, terus musim kemarau. Nah, ini daerah pembagian musim di Indonesia atau daerah curah hujan di Indonesia. Ini yang hijau dia musim hujan tinggi, kuning sedang ini kemarau. Ini terutama di daerah Papua. Nah, ini sebagai daerah pembagian waktu tadi, ya, untuk sebagai pembanding. Ini pengaruh letak wilayah Indonesia di bagian bidang ekonomi dan sosial budaya, apa pengaruh letak yang sedemikian tadi terhadap bidang politik, ekonomi, sosial budaya. Oke, sampai di situ kita bertemu kembali di topik berikutnya tentang letak geologis. Sekian dan terima kasih.